Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmawati, perwakilan dari kelompok 6, akan menjelaskan tentang BEP, yaitu Break Even Point. Mari simak videonya. Nama saya Ismiati sebagai pemateri. Definisi dan pengertian BEP. Break Even Point atau titik impas adalah suatu keadaan atau kondisi di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menerima rugi. Dengan kata lain, jumlah biaya yang dikeluarkan sama dengan jumlah pendapatan. Break-even point memiliki fungsi agar perusahaan dapat merencanakan tingkat penjualan yang diinginkan, agar terhindar dari kerugian dan perusahaan dapat memperoleh laba optimal. Definisi menurut para ahli. 1. Menurut Horngen, break-even point merupakan suatu tingkat penjualan di mana laba operasinya adalah 0. Total pendapatan sama dengan total pengeluaran. 2. Menurut Shimamura, break-even point adalah volume penjualan di mana jumlah pendapatan dan jumlah bebannya sama. Tidak ada laba maupun rugi bersih. 3. Menurut Hansen dan Mowen, break-even point adalah titik di mana jumlah pendapatan sama dengan total biaya. Titik di mana laba sama dengan 0. 4. Menurut Bustam dan Nurlela, break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan yang pendapatan penjualannya sama dengan total jumlah biaya atau besarnya kontribusi margin sama dengan total biaya tetap. Dengan kata lain, perusahaan ini tidak untung dan tidak rugi. 5. Menurut Garrison, break-even point adalah tingkat penjualan di mana laba sama dengan 0 atau total penjualan sama dengan total beban atau titik di mana total margin kontribusi sama dengan total beban tetap. Tujuan BEP. 1. Menekan biaya produksi dan operasional sampai serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas, sehingga perusahaan dapat mempertahankan tingkat harga produk. 2. Menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan laba yang dikehendaki. 3. Meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Di BEP, jumlah dari penjualan yang minimum harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produksi minimum yang harus segera dibuat. Jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan yang telah direncanakan, atau bisa diartikan bahwa tingkat dari produksinya harus ditetapkan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat dari produksinya tidak lebih kecil dari BEP. Menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksinya. Sehingga analisis terhadap BEP merupakan sebuah alat perencanaan penjualan dan sekaligus alat perencanaan tingkat produksi, agar sebuah perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. Kemudian, karena harus memperoleh keuntungan, berarti sebuah perusahaan harus berproduksi di atas BEP-nya. Manfaat BEP. Untuk memahami beberapa pemasaran paling sedikit yang tentu distabilkan perusahaan biar tidak mengakibatkan kerugian. Untuk memahami beberapa pemasaran yang tentu didapat untuk mencapai nilai laba tertentu. Untuk memahami jumlah jauh menurunnya pemasaran biar perusahaan tidak menerima kerugian. Untuk memahami dengan jalan apa dampak transformasi nilai jual, anggaran, dan kepastian penjualan. Untuk mengambil keputusan pembaharuan produk yang dibutuhkan untuk menggapai beberapa keuntungan yang ditargetkan. Ada banyak unsur-unsur dalam membuat BEP. Yang pertama ada fixed cost. Komponen ini termasuk dalam biaya tetap atau konstan jika adanya kegiatan produksi ataupun tidak sedang berproduksi. Yang kedua ada variable cost. Komponen ini dapat bersifat dinamis. Variable cost disebut juga sebagai biaya per unit yang bergantung pada tingkat volume produksinya. Jika produksinya dapat meningkat, maka variable cost juga akan meningkat. Contohnya, yaitu sebagai biaya bahan baku, biaya listrik juga akan meningkat. Yang ketiga ada selling price.
sebuah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. A. Rumus BEP dalam rupiah. BEP sama dengan FC dibagi 1 min FC dibagi S dibagi P. Dalam rumus ini, kita juga harus dapat mengetahui seberapa banyak rupiah yang harus diterima untuk mendapatkan titik infas. Catatannya, perhitungan 1 min FC dibagi S juga disebut dengan kontribusi margin per unit. Keterangannya, BEP yaitu break even point, FC fixed cost atau biaya tetap, FC variable cost atau variable per unit, P price per unit, S sales volume. Dan B rumus BEP dalam unit. BEP sama dengan FC dibagi P dikurangi FC. Dalam FC atau VC ya. Dalam rumus ini kita dapat mengetahui berapa unit barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mencapai titik infas. Keterangannya, BEP break even point, FC atau FC yaitu fixed cost, P price per unit, dan VC yaitu variable cost. Nah, yang C-nya ada rumus BEP untuk produk ganda. BEP titik 2 FC dibagi 1 min FC. Keterangannya, WI presentasi dari total penjualan RP, tiap produk disebut bobot kontribusi margin. Contoh perhitungan dengan rumus BEP per unit. Contohnya, Pak Amin memiliki sebuah usaha toko sepeda dengan fixed cost-nya sebesar 5 juta. Variable cost-nya sebesar 200.000 per unit dengan harga jualnya 1.500.000 per unit. Dapat dihitung BEP per unitnya yaitu, diketahui biaya tetapnya kan 5 juta, harga jual per unitnya 1.500.000, biaya variabel per unitnya 200.000. Rumus BEP per unitnya adalah biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Maka BEP per unit sama dengan 5 juta dibagi 1.500.000 dikurangi 200.000 sama dengan 5 juta dibagi 1.300.000. Hasilnya 3,84 dibulatkan ke atas menjadi 4 unit. Sehingga Pak Amin dapat mengalami balik modal jika mampu menjual 4 unit sepeda dalam 1 bulannya. Pada penjualan sepeda kelima, maka Pak Amin sudah menuai keuntungan. Karena si biaya tetapnya itu sudah menutupi oleh penjualan 4 unit sepeda sebelumnya. Contoh perhitungan dengan rumus BEP rupiah. Pak Ruslan memiliki sebuah toko mebel dengan fixed cost-nya sebesar 10 juta, variable cost-nya sebesar 500.000 per unit, dengan harga jualnya 2.500.000 per unit. Dapat dihitung BEP rupiahnya yaitu, diketahui biaya tetapnya kan 10 juta, harga jualnya 2.500.000, variabel cost-nya 500.000. Maka rumus BEP rupiahnya sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. BEP rupiah sama dengan 10 juta dibagi harga jual dikurangi variabel cost dibagi harga per unit. Maka sama dengan 10 juta dibagi 2.500.000 dikurangi 500.000 dibagi 2.500.000 sama dengan 10 juta dibagi 0,8 hasilnya 12.500.000. Sehingga Pak Ruslan dapat mengalami BEP ketika angka si penjualannya itu sudah mencapai 12.500.000 setelah melewati jumlah penjualan tersebut.
Misalnya, pada angka rupiah sebesar 20 juta, maka Pak Ruslan itu dikatakan sudah balik modal atau BEP-nya penjualan setelah Pak Ruslan sudah bisa menghitung si keuntungannya. Kesimpulan dari diskusi ini adalah break-even point atau BEP atau titik impas adalah suatu keadaan atau kondisi di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita rugi. Atau dengan kata lain, jumlah biaya yang dikeluarkan sama dengan jumlah pendapatan. Tujuan dari analisis break-even point yaitu untuk mengetahui pada volume penjualan atau produksi berapakah suatu perusahaan akan mencapai laba tertentu. Analisis break-even point secara umum dapat memberikan informasi kepada pemimpin bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, kos atau biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Analisis break-even point dapat dirasakan manfaatnya apabila titik break-even point dapat dipertahankan selama periode tertentu. Keadaan ini dapat mempertahankan apabila biaya-biaya dan harga jual konstan karena naik turunnya harga jual dan biaya akan mempengaruhi titik break-even point. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.